Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami untuk memenuhi tugas mata kuliah Akuntansi Manajemen dengan dosen pembimbing Bapak Fakhruddin SEMAK. Adapun materi kami yaitu mengenai contoh soal analisis laporan keuangan. Nah, pertama akan saya jelaskan dulu apa itu analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan adalah laporan yang menyediakan informasi yang berguna bagi banyak pengguna dengan berbagai tujuan seperti kreditur, investor, manajer, dan lain sebagainya. Analisis terhadap laporan keuangan dirancang untuk mengungkapkan sejumlah hubungan di antara komponen-komponen laporan dan masing-masing tren kecenderungannya pada periode waktu tertentu. Nah, yang pertama itu adalah analisis horizontal. Apa sih itu analisis horizontal? Analisis horizontal merupakan analisis yang menunjukkan line item sebagai persentase dari beberapa nilai periode sebelumnya. Line item ditunjukkan sebagai presentasi dari nilai yang menjadi periode dasar. Periode dasar ini merupakan periode sebelum saat ini atau periode selanjutnya pada masa lalu. Nah, berikut adalah contoh soal dari analisis horizontal. Nah, yang kedua yaitu analisis vertikal. Analisis vertikal adalah analisis yang menunjukkan line item sebagai presentasi dari beberapa line item lainnya untuk periode yang sama. Melalui pendekatan ini, hubungan-hubungan di dalam suatu periode dapat dinilai atau ditentukan. Line item dari laporan analitik ini biasanya ditunjukkan sebagai presentasi dari total aset. Berikut adalah contoh soal dari analisis vertikal. Nah, setelah analisis common size, ada teknik yang kedua, yaitu analisis rasio. Analisis rasio terbagi lagi dalam beberapa analisis rasio lainnya. Yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu rasio lancar. Lancar merupakan ukuran kemampuan perusahaan untuk membayar denda jangka pendeknya dari aset-aset jangka pendek yang dimilikinya. Rasio lancar dihitung dengan rumus sebagai berikut. Rasio lancar atau current ratio sama dengan aset lancar dibagi liabilitas lancar. Berikut adalah contoh soal dari analisis rasio lancar. Baik, selanjutnya saya Fuad Akbar dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang analisis selanjutnya yaitu analisis rasio cepat. Nah, di sini fungsi dari analisis rasio cepat yaitu melihat seberapa terjaminnya liabilitas lancar dari perusahaan atas aset lancar yang mereka miliki seperti kas, surat berharga, dan piutang. Di sini ada contoh soalnya. Dan cara menghitungnya, di sini sudah saya masukin. Di sini ada 11.200 yaitu total dari seluruh aset yang kita miliki, aset yang kita miliki. Maka di sini baru dibagi dengan seluruh liabilitas lancar yang kita miliki, yang perusahaan miliki. Di sini akan mendapatkan hasil yaitu 0,93 dolar. Nah, artinya apa? Dari $1 utang lancar perusahaan digambil dengan 0,93 aset perusahaan. Artinya perusahaan tersebut jika ditagih jika liabilitas mereka ditagih mereka belum bisa membayar secara penuh dari liabilitas lancar mereka menggunakan aset lancar mereka seperti itu. Nah, selanjutnya adalah rasio perputaran piutang. Rasio perputaran piutang ini berguna untuk menilai sebagaimana perusahaan dalam menagih piutangnya dan sebagaimana kebijakan dari penagihan piutang perusahaan tersebut. Nah, di sini ada rumusnya untuk mencari rasio perputaran piutang, yaitu dengan cara rasio perputaran piutang sama dengan penjualan besi dibagi rata-rata piutang. Nah, untuk mendapatkan rata-rata piutang, kita sudah belajar di semester 2 dengan unita, yaitu dengan cara piutang awal ditambah dengan piutang akhir, lalu kita bagi 2. Nah, di sini sudah masuk perhitungannya. Jadi di sini $50 juta itu adalah
penjualan bersih. Dan 9 kegagalan ini adalah piutang rata-rata yang seperti saya jelaskan tadi cara penghitungannya. Dibagi akan mendapatkan hasil 5,65 kali upah. Artinya apa? Piutang perusahaan dapat ditagih atau ditagih perusahaan sebanyak 5,6 kali per tahun. Untuk melihat detailnya, kita lihat dengan cara proses fungsi perputaran jumlah hari. Baik, kita kalikan dengan 360 hari dibagi dengan 5,65 dari hasil yang perputaran jumlah tadi. Maka dapat 63 hari. Jadi, dalam 63 hari, perusahaan berhasil menaiki hutang dari penjualan perusahaan tersebut. Atau bisa dibilang yaitu dengan sistem net 60. Kita sudah tahu kan ada net 30, net 60 dan lain sebagainya. Artinya apa? Hal ini perusahaan yang cukup baik, ya. Dalam 23 hari perusahaan yang sedang menagih hutang yang mereka keluarkan dari penjualan tersebut. Seperti ini. Semakin rendahnya halnya, semakin baik. Baik, selanjutnya yaitu rasio leverage. Pada rasio leverage ini ada dua rumus yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu ada rasio bunga hutang dan yang kedua yaitu rasio hutang. Yang kedua yaitu rasio bunga hutang. Tujuannya yaitu untuk melihat bagaimana laba dari suatu perusahaan membayar bunga hutang perusahaan tersebut. Di sini ada sudah saya masukkan rumus, yaitu rumusnya bunga hutang sama dengan laba operasional ditambah bunga hutang dibagi bunga hutang. Di sini ada bunga rasio yang seperti saya jelaskan tadi. Kita tinggal masukkan saja angka-angkanya. Bunga rasio sama dengan 4 juta laba bersih atau laba operasional ditambah 400.000 dari bunga hutang dan dibagi dengan 400.000 bunga hutang. Maka akan mendapatkan hasil yaitu 12,5. Artinya, perusahaan bisa membayar 12,5 kali dari laba operasional untuk membayar bunga dari hutang perusahaan. Jadi semakin tinggi dari hasil rumus ini semakin baik, ya. Semakin kecil maka semakin buruk. Kalau kecil artinya kalau 0, sampai 0,5 artinya perusahaan tidak bisa membayar bunganya dari hasil operasional laba operasional mereka. Jadi berbeda dari rasio yang lain. Rasio ini semakin kecil angka semakin buruk dan semakin tinggi angka semakin baik. Selanjutnya yaitu yang kedua, rasio utang. Rasio utang ini bertujuan untuk melihat sebanyak mana aset perusahaan dibeli dengan cara berhutang. Jadi cara menghitungnya yaitu rasio utang sama dengan total liabilitas dibagi total aset. Jadi cara menghitung rasio utang yaitu dengan cara kelas saja tadi, yaitu rasio utang sama dengan 16 juta yaitu total liabilitas, ya, dibagi 32 juta total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Hasilnya yaitu 0,5 atau 50% jika kita buat dalam bentuk persen. Artinya apa? 50% aset yang dimiliki perusahaan itu dihasilkan dengan cara berhutang. Ya. Semakin tinggi angka hasilnya, semakin buruk perusahaan tersebut. Kenapa? Karena seluruh aset yang dimiliki perusahaan itu dijamin penyeludupan, dibeli dengan hutang. Maka jika aset perusahaan tersebut utangnya ditarik, maka seluruh asetnya bisa ditarik dan tidak bisa melakukan operasional penjualannya. Maka lebih baik perusahaan yang kita analisis itu lebih baik rendah agar investasi kita itu tidak beresiko seperti itu. Baik, pada slide ini saya akan menyampaikan imbalan hasil atas penjualan atau return of sales adalah rasio yang menunjukkan persentase laba bersih yang memperoleh dari setiap penjualan perusahaan setelah seluruh laba dikurangkan. Di sini ada beberapa rumus dan slide selanjutnya saya akan menjelaskan
tentang imbalan atas total aset atau return of asset. Return of asset mengukur beberapa efisien perusahaan menggunakan seluruh asetnya untuk menghasilkan laba. Semakin tinggi nilai ROA, maka semakin baik kinerja perusahaan dalam memanfaatkan aset yang dimiliki. Di sini ada dua rumus untuk penyelesaiannya, iaitu pertama adalah imbalan hasil atas total aset sama dengan laba bersih tambah beban bunga 1 kurang tarif pajak per rata-rata total aset. Yang kedua itu adalah rata-rata total aset yang diketahui dengan cara adalah rata-rata total aset sama dengan total aset awal ditambah total aset akhir dibagi 2. Dan untuk penyelesaiannya ada di PPT kami. Untuk selanjutnya, slide selanjutnya adalah slide ini membahas imbalan hasil atas ekuitas pemegang saham atau return of equity. Menunjukkan tingkat keuntungan yang diperoleh pemegang saham dari modal yang mereka investasikan. Rasio ini penting bagi investor kerana menggambarkan tingkat pengembalian atas modal sendiri dibandingkan dengan sumber daya dana lainnya. Untuk rumusnya adalah imbalan hasil atas ekuitas pemegang saham sama dengan laba bersih dikurangi dividen preference per rata-rata ekuitas pemegang saham biasa. Untuk selanjutnya saya akan membahas tentang rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas memberikan perhatian secara khusus baik bagi pengguna laporan keuangan internal maupun eksternal, baik dividen maupun harga pasar per lembar saham. Rasio ini sangat penting bagi investor, kreditor dan manajemen karena berkaitan langsung dengan keuntungan perusahaan. Selain menjadi dasar pembagian dividen, laba juga mencerminkan kinerja dan efisien perusahaan dalam menjalankan usahanya. Baik, saya akan menjadi dasar dari kelompok 6, yaitu tentang menghitung laba per lembar saham atau earning per share atau EPS. EPS ini merupakan rasio yang paling sering atau paling baik oleh para investor untuk menghitung laba dari saham yang mereka beli. Cara menghitungnya cukup mudah. Bisa kita pahami dari proposal berikut, di mana yang harus dilakukan pertama yaitu menghitung dividen preferensinya. Dan ternyata dari proposal ini bisa kita lihat dari laporan laba rugi dan dari keuangan dari suatu perusahaan. Kita hitung dividen kali yaitu dividen 200 dikali 0,07, kita dapat dividen preferensinya yaitu 64.000. Lalu kita hitung jumlah saham biasanya. Jumlah saham biasanya yaitu 1.600 dibagi $5 sama dengan 400.000 lembar saham. Nah, setelah kita ketahui jumlah dari dividen preferensinya dan jumlah dari saham biasanya, baru kita bisa hitung EPS. Di mana EPS sendiri yaitu laba bersih. Laba bersihnya yaitu 2.200.000. Itu dari contohnya. Dari laba rugi 2.300.000 dikurangi dengan dividen preferensinya dari tadi dan cukup berapa ini. Dibagi dengan rata-rata saham biasa. Nah, rata-rata saham biasa tadi 800.000 lembar. Bagi tadi 300 dikurang dengan 200.000, ibaratnya 2.072.000 dibagi dengan 800.000 tadi, kita dapat $2,6. Nah, $2,6 ini udah kita bulatkan dari uang kas setelah koma. 2,6 ini kalau kita hitung itu sebenarnya masih rendah dari nilai median dari suatu perusahaan yang setara dengan PI kepilihan atau senilai dengan PI company ini, di mana nilai mediannya yaitu 3,27. Nah, dapat kita analisis bahwa dari perusahaan PI ke PI harus fokus pada peningkatan laba dari perusahaannya.
Selanjutnya yaitu rasio konformitas. Rasio konformitas adalah manajemen yang mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba dari pendapatan, hasil, dan modal yang mereka punya. Ini juga menilai dari suatu perusahaan seberapa efektif mereka dalam mendapatkan pendapatan yang selesai dari sumber daya yang mereka punya. Ini juga membantu para investor dalam menilai suatu perusahaan memiliki kemampuan yang tinggi dalam mendapatkan pendapatan dan dari aktivitasnya. Ini ada suatu soal cara menghitung hasil dividen dan rasio pembayaran dividen. Nah, yang harus dilakukan adalah dividen menghitung dividen pelembar saham, yaitu 1 juta dibagi dengan 800.000 lembar saham dapat 0,25. Lalu dihitung imbal hasil dividennya. Itu rumusnya yaitu dividen pelembar saham dibagi dengan hasil masa pelembar saham biasa. Lalu kita dapatkan 1,25 dibagi dengan 15 sama dengan 0,853 atau kita kurangkan menjadi 8,23%. Lalu bisa dihitung hasil pembayaran dividennya. Ini seberapa besar dividen dari saham kita bakal dibayarkan, yaitu rumusnya dividen saham biasa dibagi dengan laba bersih dibagi dengan laba bersih dikurang dengan dividen preferen, yaitu 1 juta dibagi dengan 2.300.000 dikurang dengan 274. Lalu kita dapatlah 1 juta dibagi dengan 2,2.076.000, kita dapat hasilnya yaitu 0,817. Ini merupakan persenan atau indikator seberapa besar dividen dari saham kita bakal terlihat. Selanjutnya rasio harga dalam saham terhadap laba atau kita bisa hitung dengan cara PER atau price and earnings ratio. PER ini merupakan hal yang sangat penting yang dimana PER ini menjadi indikator bahwa suatu perusahaan memiliki pertumbuhan sangat baik, maka PER-nya pun juga tinggi. Nah, ini merupakan indikator yang ditentukan oleh para investor sebelum mereka membeli saham suatu perusahaan. Cara menghitungnya cukup mudah, yaitu harga pasar pembebasan dibanding dengan laba penambah saham. Nah, dalam contoh saat ini kita asumsikan bahwa harga jual saham dari ini adalah $15. $15 dibagi dengan laba penambah saham dibagi dari 3 dengan cari BS, yaitu 2,60. Nah, kita dapatkan yaitu 5,792 atau bisa kita lihatkan dari 5,7. Nah, maka inilah nilai dari PER saham semua. Terima kasih sudah menonton.